Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rizky Novita dari program studi D3 Perjalanan Wisata. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan uap mata kuliah Kebudayaan Nusantara. Saya akan membahas salah satu unsur dari kebudayaan Bali yaitu tradisi. Tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke teman-teman semua, budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur jika dilestarikan sampai sekarang ini tentu akan menjadi sebuah tradisi unik. Seperti yang kita banyak temukan di wilayah Indonesia termasuk juga Bali, warisan atau peninggalan budaya masa lampau tersebut yang banyak berasal dari warisan Bali kuno menjadi salah satu cara hidup sekelompok masyarakat yang masih tradisional dan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diketahui. Tidak hanya bagi wisatawan ya, bahkan juga bagi warga lokal. Sejumlah tradisi unik yang disuguhkan menjadi sebuah atraksi dan sebagai suguhan bagi wisatawan yang liburan ke Pulau Bali. Budaya serta tradisi unik tersebut masih bisa berkembang dan dilestarikan sampai sekarang. Dan pastinya sangat berkaitan nih dengan keyakinan masyarakat akan ritual atau prosesi yang dibungkus dalam suatu tradisi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas macam-macam tradisi unik yang ada di Pulau Bali. Yang pertama yaitu adalah pemakaman desa Trunyam. Pada umumnya orang meninggal di Bali terutama bagi umat Hindu selain dikubur bisa juga dibakar atau dikremasi secara langsung. Namun demikian suatu tradisi unik dengan budaya yang berbeda bisa kita temukan di desa Trunyam di Kentamani, Kabupaten Bangli yang juga merupakan salah satu desa Bali Aga. Pada saat itu orang meninggal maka tubuh atau jasad orang tersebut akan diletakkan di bawah pohon minyan dan jasad tersebut diletakkan di atas tanah tanpa dikubur. Hanya dipagari oleh bambu atau biasa disebut dengan ancak saji agar tidak dicari oleh binatang atau hewan liar. Anehnya nih ya, tidak sedikit pun dari jasad tersebut itu berbau busuk. Sampai akhirnya tinggal tersisa tulang belulang saja. Dan tulang belulang itu nantinya diletakkan pada sebuah tempat di kawasan tersebut. Pemakaman di Trunyam ini melengkapi daftar budaya dan tradisi unik di bumi Nusantara Indonesia pastinya. Oke, kita lanjut ke tradisi yang nomor 2, yaitu tradisi Mekare-Kare. Jadi Mekare-Kare ini dikenal juga dengan perang pandan. Tradisi unik di Pulau Bali hanya dilakukan di desa tradisional Tenganan, Karangasem yang dikenal juga sebagai Desa Bali Aga. Perang dilakukan terhadap hadapan dan satu lawan satu ya pastinya dengan masing-masing memegang segepok pandan berduri sebagai senjata. Desa Tenganan ini juga merupakan salah satu desa Bali Aga yang mengklaim bahwasanya sebagai penduduk Bali asli, Mekare-Kare atau perang pandan digelar saat Musabah Tapak atau Sasi Sambah, biasa disebut seperti itu, sekitar bulan Juni. Nah, budaya dan tradisi unik tersebut ini digelar di halaman Balai Agung, dilangsungkan selama 2 hari dan dimulai jam 2 sore. Ritual atau prosesi tersebut bertujuan untuk menghormati Dewa Berang atau Dewa Indra yang merupakan dewa tertinggi bagi umat Hindu di Tenganan. Desa ini juga menjadi salah satu destinasi favorit loh di Pulau Bali. Kita lanjut ke tradisi nomor 3, yaitu tradisi Ome dan Meda. Jadi budaya dan tradisi unik ini digelar di tengah kota Denpasar guys, tepatnya di Banjarkaja, Desa Sasetan, Denpasar Selatan. Digelarnya itu setahun sekali, bertepatan pada saat hari Ngimbak Geni atau sehari setelah Hari Raya Nyepi. Tradisi unik ini dimulai sekitar pukul 2 siang hari selama 2 jam. Prosesi ini hanya diikuti oleh kalangan muda-mudi atau yang belum menikah dengan umur minimal 13 tahun. Ome dan ini merupakan tarik-menarik antara pemuda dan pemudi warga Banjar dan terkadang juga dibarengi dengan adegan ciuman di antara keduanya. Tradisi ini digelar sebagai wujud kegembiraan setelah pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Ini sebuah warisan budaya leluhur di Pulau Bali. Memiliki nilai sakral yang pastinya dan dipercaya akan mengalami hal buruk apabila tradisi ini tidak dilangsungkan. Jadi tradisi ini merupakan tradisi yang sangat penting. Jadi tradisi ini menjadi suatu atraksi wisata juga dan bisa dinikmati oleh para wisatawan nih pada saat berkunjung ke Pulau Bali. Oke, selanjutnya adalah tradisi Mekotek. Jadi prosesi atau ritual Mekotek ini hanya bisa kita temukan di Desa Mumu, Kecamatan Mengwi, Badung. Dikenal juga dengan Gerebek Mekotek.
yaitu merupakan tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap 6 bulan sekali, atau kalau dikalkulasikan dengan hari itu sekitar 210 hari, tepatnya pada saat perayaan Hari Raya Kuningan, 10 hari setelah perayaan Galungan. Nah, prosesi ini digelar dengan tujuan untuk tolak bala, untuk melindungi dari serangan penyakit dan juga memohon keselamatan. Pada mulanya, tradisi Mekotek ini menggunakan tongkat besi untuk menghindari agar peserta yang mengikuti tradisi ini tidak ada yang terluka. Maka digunakanlah kayu pulet sepanjang 2-3 meter yang kulitnya sudah dikupas sehingga terlihat halus. Tongkat-tongkat tersebut dipadukan menjadi satu formasi sebagai kerucut dan memiliki bunyi suara tek-tek-tek. Ketika kayu itu dibenturkan ke sesuatu, maka tradisi ini disebut dengan tradisi Mekotek. Budaya dan tradisi unik ini masih lestari sampai dengan sekarang. Selanjutnya yang terakhir adalah Gebuk Ende Seraya. Atraksi ini dikenal juga dengan perang rotan, yang mana dua orang laki-laki berhadapan-hadapan dan saling serang dengan sebatang rotan sepanjang 1-2 meter. Kemudian tangan satunya itu memegang tameng untuk menangkis serangan lawan. Di antara keduanya itu dibatasi dengan batang rotan atau garis lengah. Nah, agar tidak masuk ke wilayah lawan, perang rotan ini tidak hanya perlu ketangkasan saja, tetapi juga keberanian ya pastinya. Karena setiap peserta bisa saja kena pukulan rotan lawan. Tradisi unik ini dilaksanakan di Desa Seraya, Karangasem, Bali Timur. Ini menjadi sebuah budaya yang diwariskan sampai dengan sekarang ya guys ya. Dan tujuan utama dari prosesi Gebuk Ende ini adalah ritual tradisional untuk memohon hujan dan dilakukan pada musim kemarau terutama, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan November. Kondisi geografis dari Desa Seraya ini berada di wilayah perbukitan memang dan rentan terhadap masalah air. Itulah sebabnya ritual memohon hujan ini dilangsungkan di desa ini. Seraya juga memiliki sejumlah destinasi wisata yang bisa dikunjungi pada saat mengunjungi Desa Seraya ini. Oke teman-teman semua, itu merupakan 5 macam tradisi yang ada di Bali. Sebenarnya di Bali sendiri itu memiliki banyak sekali ya tradisi yang unik, tetapi pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya hanya membahas 5 tradisi unik yang di Bali. Pokoknya di Bali ini emang benar-benar sangat identik lah dengan kebudayaannya, dan pastinya kamu juga gak bakal nyesal untuk berkunjung ke Bali. Demikianlah video saya pada kali ini, semoga menjadi info yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian, dan see you next time. Ampun karena corona ini ampun. Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena seduk. Misalnya harapan Arif, harapan Abu boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura. Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Duki. Nah, kan jadi kimandan di seluruh Indonesia. Putri Cening Ayu Ngijang Cening Juma Meme luas malu